makna tawakal. Sebagai pengantar, generasi pertama umat Islam benar-benar memahami makna tawakal kepada Allah. Mereka bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, apa ciri generasi pertama, generasi umat Islam pertama yang hebat-hebat, yang sukses-sukses itu, bahkan mereka bisa menguasai dunia dalam waktu sangat singkat, itu karena tawakalnya benar. Apa ciri mereka itu bertawakal secara benar? Mereka akan senantiasa sanggup menyelesaikan berbagai masalah-masalah hidupnya. Mereka sanggup menyelesaikan berbagai kesulitan-kesulitan hidupnya. Mereka selalu sukses dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Yang namanya hidup itu pasti penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, cobaan, kesulitan, kesusahan. Yang disebut orang sukses bukan orang yang tidak pernah menghadapi tantangan. Jalan hidupnya lancar-lancar saja, mulus-mulus saja, itu bukan orang yang sukses. Itu namanya orang yang gelundung. Orang yang menggelinding. Kayak mobil walaupun nggak ada mesinnya, kalau jalannya turun, ya pasti dia menggelinding, bisa melaju sangat cepat. Orang yang sukses itu orang yang mampu menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, ujian-ujian hidup, sebagaimana yang dihadapi para sahabat. Berlainan dengan kaum muslimin dewasa ini. Umat Islam sekarang ini kondisinya sangat mengenaskan, sangat mengerikan. Kenapa? Karena umat Islam sekarang ini tidak memahami makna tawakal yang sebenarnya. Ngakunya bertawakal, tapi tawakal hanya menjadi perkataan kosong, tanpa ada kenyataan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Nah, mari kita runut penyebabnya apa. Kaum muslimin sekarang ini sudah kerasukan paham materialisme, sudah menderita penyakit sempit pandangan, pendek pikiran. Hal itu disebabkan karena pemahaman makna tawakal yang salah. Kita harus berani tegas mengatakan, pemahamannya salah. Dan ingat, ini masih turunan materi Kodok Kodar. Kemarin kita sudah membahas Kodok Kodar, dan kita harus berani mengatakan, ada pemahaman Kodok Kodar yang benar, ada pemahaman yang salah. Dan kalau sampai salah, karena ini masih wilayah akidah, akibatnya sangat fatal. Karena akidah itu menjadi pondasi bagi semua amal-amalnya. Kenapa umat Islam itu salah di dalam memahami tawakal? Selalu ya, pemahaman turunan Kodok Kodar itu selalu ada dua yang salah dan satu yang benar. Demikian juga pemahaman terhadap tawakal. Ada dua kelompok yang salah. Yang pertama, tawakal diartikan sebagai apa? Tawakal identik dengan terikat hukum sebab musabab. Kelompok dua, tawakal dimaknai dengan melepaskan hukum sebab musabab. Nah, ini maknanya apa? Nah, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, basis pemahamannya tetap dengan materi Kodok Kodar ya. Jadi mohon maaf yang tidak ikut materi Kodok Kodar atau pas pembahasan itu ngantuk, insya Allah sulit memahami ya. Termasuk pemahaman Hidayah Dolalah kemarin, itu kan dasarnya adalah pemahaman Kodok dan Kodar. Termasuk kenapa ada tawakal berarti
terikat dengan hukum sebab musabab, dan ada tawakal berarti melepaskan hukum sebab musabab. Nanti penjelasannya pakai materi kodok qadar. Baik, kita lihat satu-satu. Kelompok pertama, kelompok yang memahami bahwa tawakal itu identik dengan terikat dengan hukum sebab musabab itu gara-gara apa sih? Ternyata gara-gara salah di dalam memahami hadis. Nah, ini biasa kita dengar ya, dalam pengajian-pengajian, dalam ceramah-ceramah, biasanya kalau ada ustadz yang membahas tentang tawakal, hadis yang dikeluarkan apa? Iqilha wa tawakal. Iqilha wa tawakal ala Allah. Ikatlah untamu dan bertawakallah. Diartikan apa? Iqilha wa tawakal. Ikatlah untamu dan bertawakallah. Kemudian dijelaskan, diartikan, atau diterangkan oleh ustadznya apa? Tawakal itu adalah bekerja dahulu, kemudian bertawakal. Karena berangkat dari hadis ini. Asbabul wurud dari hadis ini kan ada seorang Arab Badui datang menghadap Rasul membawa onta. Kemudian dia mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, aku lepas ontaku dan aku bertawakal." Langsung ditegur oleh Rasul, "Iqilha wa tawakal." Ikatlah ontamu dan bertawakal. Ini biasa dipakai untuk membahas tawakal. Tawakal itu apa? Berusaha dahulu, kemudian bertawakal. Bekerja dahulu, kemudian bertawakal. Belajar dahulu, kemudian bertawakal. Kalau di Iskari mana? Ya yang penting promosi dulu, beriklan dulu, pasarkan dulu, datangi dulu para konsumen. Tawarkan, yang penting tawarkan. Setelah itu tawakal. Kalau laku, alhamdulillah, nggak laku, kerja lagi. Biasanya begitu kan? Kalau ada ceramah tentang tawakal. Mohon maaf, itu pemahaman tawakal yang salah. Salah besar itu. Kalau mau pakai gebrak meja gitu. Mohon maaf, itu salah besar, dan pemahaman seperti itulah yang membuat tawakal menjadi lemah. Gara-gara pemahaman seperti itu, inilah yang memperlemah makna tawakal dalam jiwa umat Islam. Akibatnya apa? Umat Islam tidak punya himmah, tidak punya azimah, tidak punya cita-cita, tidak punya mimpi-mimpi, tidak punya keinginan-keinginan besar. Gara-gara pemahaman tawakal tadi, tawakal yang salah. Himmah dan azimah umat Islam jadi turun. Pandangan hidupnya jadi sempit, dia selalu merasa lemah, selalu merasa terbatas kemampuannya, selalu merasa tidak mampu melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya, di luar jangkauannya. Ciri-cirinya apa? Kerjanya minimalis. Kalau ditarget sehari laku satu rumah, ya jangan satu hari lah, sebulan satu aja, belum tentu mampu. Tidak pernah punya cita-cita besar, tidak pernah punya mimpi-mimpi besar. Kenapa? Karena pemahaman yang salah dari makna tawakal tadi. Itu yang pertama. Penyebabnya apa? Belum kita bahas. Yang penting ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri kelompok dua, yaitu kelompok yang memahami tawakal melepaskan hukum sebab musabab. Ini kelompok apa? Mohon maaf, ini kelompok Badui tadi. Tawakal difahami identik dengan pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu mau mewakilkan, kan? Memasrahkan kepada Allah. Ini pemahamannya orang Arab Badui tadi. Jadi hadis tadi asbabul wurudnya yang lengkap. Ada seorang Arab Badui datang menghadap Rasul membawa unta. Jadi seorang laki-laki datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sambil meninggalkan ontanya, kemudian dia berkata kepada Rasul, "Aku lepas ontaku
dan aku bertawakal. Langsung ditegur sama Rasul, ikatlah untamu dan bertawakallah. Ikilha watawakal. Berarti ada kelompok dua dari umat Islam yang memahami tawakal itu apa? Pasrah total kepada Allah. Kalau sekarang ya bawa motor nggak dikunci. Kuncinya ya kunci pas-pasan. Bawa mobil nggak dikunci. Naik motor nggak pakai helm. Naik motor nggak pakai jaket. Nanti kalau jatuh, kepalanya gimana? Kepala saya kan lebih keras dari aspal. Itu orang naik motor yang kelas badui itu. Mohon maaf ya. Nanti kalau ada pegawai Eskariman yang naik motor nggak mau pakai helm itu berarti dari badui. Helmnya apa? Helmnya kopiah. Ini kopiah lebih kuat dari helm. Badui, badui. Naik motor nggak pakai jaket itu saya sudah nggak tawakal itu. Emangnya dadanya lebih kuat dari tiupan angin. Nanti rontok sebelum waktunya. Gara-gara apa? Tawakal yang salah. Tawakal seperti ini ternyata juga terjadi zaman Umar bin Khattab. Sebagaimana ada sekelompok pemuda yang hidup di zaman Umar bin Khattab. Kerjanya apa? Turu ning masjid. Tidur di masjid. Umar lewat pagi-pagi dia tidur, ngorok di masjid. Siang bangun cuma sholat, makan, setelah itu tidur lagi. Bangun sholat asar, tidur lagi, tidur lagi. Ini anak-anak muda kerjanya tidur di musola. Nanti dicek ya, di Iskariman ada enggak karyawannya kerjanya tidur, kayaknya berangkat kerja, pamit sama istrinya, pamit sama anaknya, sampai kantor tidur, ngadep laptop tidur, ada rapat tidur, ada pengajian tidur gitu. Ini urip orang. Umar curiga lihat pemuda-pemuda kayak gini. Kalau sudah tua kayak saya ngantuan ya maklum, namanya sudah tua. Masih muda ngantuan, masih muda tidur mulu. Umar nanya, kamu ini siapa? Saya lihat kok tidur terus di masjid. Mereka menjawab, kami ini orang-orang yang bertawakal. Dimarahi sama Umar digebrak. Umar berkata, bukan, kalian itu bukan orang yang bertawakal. Memang bahasa Arabnya mirip-mirip ya. Kalau orang bertawakal itu mutawakkilun. Pakai tasjid ya. Mutawakkilun. Umar mengatakan, kamu ini orang-orang yang mutawakilun. Mutawakilun itu kayak gini loh. Kalau bahasa Jawa, songgowang. Mutawakilun itu orang yang berpangku tangan kayak gini tuh. Kamu itu bukan orang yang bertawakal, tapi mutawakilun. Orang-orang yang kerjanya cuma berpangku tangan, tidak pernah mau berusaha, hanya pasrah saja kepada Allah. Lantas Umar berkata, jangan kalian berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku rezeki. Sebab kalian tahu, langit tidak pernah menurunkan hujan emas atau perak. Kalau besok ada hujan emas, nggak usah kerja, nggak apa-apa. Maksudnya gitu. Tapi kalau benar-benar ada hujan emas, malah nggak laku itu mas. Terjadi inflasi. Nah, sekarang kita jelaskan. Kenapa ada istilah tawakal terikat dengan hukum sebab musabab, dan ada tawakal melepaskan hukum sebab musabab. Ini kerangka penjelasannya dengan materi kodok dan qadar. Hadis tadi, ikilha wa tawakal, ikatlah untamu dan bertawakallah, diartikan apa? Berikhtiar dahulu, baru kemudian bertawakal. Bekerja dahulu, kemudian bertawakal.
berusaha dahulu, kemudian bertawakal. Ini salah, ini berbahaya. Kenapa? Karena manusia itu punya dua lingkaran. Masih ingat ya? Lingkaran yang menguasai manusia dan lingkaran yang dikuasai manusia. Nah, sekarang perjanjiannya supaya mudah. Yang disebut lingkaran yang menguasai itu lingkaran yang ada di dalam dada. Di dalam dada. Sedangkan lingkaran yang dikuasai manusia ada di dalam kepala. Berarti apa bedanya? Lingkaran yang menguasai manusia yang ada di dalam dada itu berarti isinya adalah keyakinan-keyakinan. Karena ini kodok itu ada di dalam keyakinan. Sesuatu yang menimpa kita. Sedangkan yang dikuasai manusia yang ada di dalam kepala ini isinya apa? Logika-logika. Akal itu bisa bekerja dengan logika. Nah, sekarang kita kasih contoh. Misalnya, seluruh karyawan Iskariman diumumkan oleh direkturnya, Ustadz Gunawan, misalnya diumumkan. Bapak Gunawan mengumumkan. Para karyawan sekalian, jumlahnya berapa ya? Misalnya 1.000 orang. Baik yang tetap maupun yang tidak tetap. Diumumkan, para karyawan sekalian, besok pada hari Idul Adha, saya ajak semua karyawan untuk piknik ke Turki. Siap, siap. Wah, semangat semua. Jadi kalau ditawari piknik ke Turki, kemudian siap, siap. Berangkat, berangkat. Ini berarti apa? Seluruh karyawan Iskariman itu kuat di dalam dadanya. Berarti dadanya kuat. Perasaannya kuat, keyakinannya kuat. Siap berangkat, siap. Punya duit? Enggak. Tahu enggak? Untuk piknik Idul Adha di Turki diumumkan sama Pak Gunawan. Berapa biayanya? PP dan akomodasi total 25 juta. Siap, siap. 3 hari bolak-balik ke Turki, biayanya 25 juta. Siap berangkat? Siap. Itu berarti apa? Kuat di dalam dadanya. Kemudian tanya, punya uang enggak? Tidak. Terus berangkat dengan apa? Pokoknya berangkat. Nah, itu berarti andalannya apa? Dada. Terus nanti naik apa? Berenang. Itu ciri-ciri orang yang mengandalkan lingkaran yang menguasai. Mohon maaf kalau sampai seperti itu, berarti apa? Ini karyawan badui semua. Terus apa bedanya dengan yang di kepala? Kalau andalannya kepala apa? Selalu pakai logika. Ketika diumumkan, wahai karyawan sekalian, besok Idul Adha kita piknik ke Turki. Siap berangkat? Tunggu, Pak. Biayanya berapa, Pak? 25 juta. Siap berangkat? Nggak ada yang tunjuk jari. Nggak jadi, Pak. Nggak mau, Pak. Kenapa? Nggak punya duit. Nah, itu di dompet berapa? Tinggal 1 juta, tinggal 500.000. Saya cuma 100.000. Mau berangkat nggak? Nggak. Kenapa nggak mau berangkat? Karena pakai logika. Kalau biayanya 25 juta, cuma punya uang 1 juta, berangkat pakai apa, Pak? Gandul pesawat, mau berenang. Itu ciri-ciri orang yang sandarannya logika dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Oke, semoga bisa paham ya bedanya mengandalkan dada dengan mengandalkan kepala.
Jadi ciri-ciri di lingkaran yang menguasai manusia, ciri-ciri di dalam dada itu apa? Ciri-cirinya dia sangat yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ciri-ciri mengandalkan yang dikuasai manusia, dia selalu mempertimbangkan logika. Misalnya ditantang, kamu mau jadi bisnismen? Mau, Pak. Siap jadi miliarder? Tunggu, Pak, tunggu. Saya nggak punya modal, Pak. Kalau nggak punya modal, mana mungkin saya bisa sukses bisnis? Mana mungkin saya bisa punya omset miliaran? Saya nggak punya modal. Nah, kalau ngomongnya begitu berarti dia menggunakan logika. Tapi kalau ditantang, siap jadi miliarder? Siap. Punya modal? Tidak. Jadi jutawan? Siap. Miliarder? Siap. Triliuner? Siap. Kenapa? Mengandalkan kekuatan dada. Karena sangat yakin kepada Allah. Terus yang disebut tawakal itu berikhtiar dahulu baru bertawakal, maknanya apa? Nah, hati-hati ya. Maknanya yang disebut bertawakal dahulu, berikhtiar dahulu baru kemudian bertawakal, maknanya apa? Tawakal ditaruh setelah ikhtiar. Berarti apa? Ketika ikhtiar, ketika bekerja, ketika berusaha, ketika belajar, itu sebenarnya tidak ada tawakal. Berarti ada satu yang disilang. Ketika dia bekerja, tidak ada tawakal. Kenapa? Tawakalnya ditaruh setelah bekerja. Kalau tawakal ditaruh setelah bekerja, berarti apa? Ketika bekerja tidak ada tawakal. Kalau tidak ada tawakal, berarti apa? Dia bekerja sepenuhnya menggunakan kekuatan logika, sepenuhnya menggunakan kekuatan akal yang dihitung menurut sebab musabab. Kalau modalnya besar, ya nanti untungnya besar. Kalau modalnya kecil, ya untungnya kecil. Itu kan logika. Kalau perang, pasukan yang besar mengalahkan pasukan yang kecil. Nggak ada logikanya pasukan kecil mengalahkan yang besar. Nggak ada logikanya orang bermodal kecil bisa memiliki usaha yang besar. Nggak ada logikanya. Itu pekerjaan lingkaran yang dikuasai manusia. Ketika dia berpikir, ketika dia bekerja, ketika dia merencanakan, ketika dia berikhtiar, kok tidak ada tawakal, berarti ketika dia bekerja, satu lingkaran dia silang. Karena apa? Tawakalnya ditaruh setelah bekerja. Berarti ketika bekerja, dia tidak bertawakal. Kalau tidak bertawakal maknanya apa? Dia mengandalkan logika saja. Logika hanya bisa bekerja dengan hukum sebab musabab atau sebab akibat. Akibatnya apa? Kelompok satu ini tidak pernah punya cita-cita yang besar, tidak punya cita-cita yang tinggi. Kenapa? Ketika dia bekerja, hitungan-hitungannya hanya menggunakan logika, hukum sebab musabab. Kalau saya anak petani, saya anak orang miskin, ya nggak mungkin bisa kuliah, bisa SMA aja sudah syukur, nggak mungkin punya bisnis besar, nggak mungkin jadi pengusaha, nggak mungkin jadi miliarder. Kenapa? Orang tua saya miskin, ya anaknya tentu saja miskin. Kalau orang tua petani, ya paling anaknya jadi petani. Syukur-syukur buruh tani. Kenapa? Karena tawakalnya salah. Ketika bekerja, ketika belajar, ketika dia berpikir, ketika dia merencanakan, tidak pernah ada tawakal. Maka berpikirnya bertumpu kepada hukum sebab akibat. Pasti pandangannya hanya terbatas pada kekuatan-kekuatan manusiawi belaka.
Dia hanya mengandalkan kekuatan sebab akibat. Ditantang untuk piknik ke Turki nggak berani. Piknik ke Uzbekistan nggak mau. Kenapa? Ya nggak ada duitnya. Ditantang untuk bisa closing rumah yang banyak, nggak bisa. Wah, saya nggak bisa. Kekuatan saya terbatas. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa promosi. Itu berarti apa? Ketika berpikir tidak ada tawakal, ketika bekerja tidak ada tawakal, ketika berusaha tidak ada tawakal. Kenapa tidak ada tawakal? Karena ditaruh setelah bekerja. Dia akan lemah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa. Maka kalau ditantang untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa, pasti menolak, pasti nggak berani. Udah Pak, saya targetnya segini aja Pak. Udah Pak, jangan tuntut lebih Pak. Saya mampunya cuma segini Pak. Itu ciri-ciri apa? Tawakal jenis pertama. Tawakal yang salah. Kenapa? Tawakalnya ditaruh setelah bekerja. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, kelompok yang melepaskan hukum sebab musabab. Yaitu apa? Saya lepas ontaku dan aku bertawakal. Itu maknanya apa? Dia bertawakal dahulu, tapi tidak mau terikat dengan hukum sebab musabab. Dia mengandalkan tawakal, mengandalkan keyakinan, mengandalkan kekuatan Allah, tetapi tidak mau terikat dengan hukum sebab musabab. Berarti dalam lingkaran tadi, lingkaran yang menguasai di dalam dadanya, di dalam dada manusia, yang isinya keyakinan-keyakinan kepada Allah, itu menjadi andalan utamanya. Sedangkan pengetahuan logikanya, pengetahuan akalnya, dia silang, tidak dipakai. Kayak Arab Badui tadi, bawa onta, suruh nyancang aja nggak mau, suruh ngiket aja nggak mau. Bawa motor nggak mau ngunci, naik motor nggak mau pakai helm, pergi kemana-mana nggak bawa dompet, mau naik haji berenang. Badui, Badui, Badui Arab ya, kan Badui Banten. Ciri-cirinya apa? Nggak mau mikir, nggak mau terikat dengan sunatullah, nggak mau terikat dengan hukum sebab musabab. Berarti andalannya apa? Andalannya hanya pasrah, pasrah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Manusia seperti ini tidak mau terikat dengan sunatullah. Maka dia nggak mau berusaha, nggak mau berikhtiar. Kalau tanya, besok kamu mau jadi apa? Terserah Allah. Besok kamu mau nikah dengan siapa? Terserah Allah. Besok mau tinggal di mana? Terserah Allah. Besok makan apa? Terserah Allah. Besok hidup apa mati? Terserah Allah. Dia hanya mengandalkan sikap pasrah kepada kehendak Allah, hidupnya seperti bulu diterbangkan angin. Dia tidak punya semangat, tidak punya cita-cita, hanya pasrah saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, masalahnya apa? Yang menghinggapi umat Islam sekarang ini, dua-duanya ada. Tawakal jenis pertama, yang mengandalkan kekuatan otaknya saja, yang mengandalkan kekuatan logikanya saja, itu ada pada kelompok tadi, Mu'tazilah atau Qadariyah. Kelompok kedua yang mengandalkan yakin, yakin, yakin saja, tapi nggak mau mikir, nggak mau berlogika, nggak mau terikat sunatullah, faktanya juga banyak, pasrah, pasrah saja. Lihat saudara-saudara kita di Gaza dibombardir kayak gitu, ya sudahlah, pasrahkan sama Allah. Kalau nanti Allah menghendaki juga akan ditolong. Nanti Israel juga akan jeblok sendiri. Udahlah,
Nggak usah mikir aneh-aneh. Hari ini targetnya apa? Terserah Allah. Mau closing nggak? Terserah Allah. Ditarget nggak mau, disuruh kerja keras nggak mau, disuruh jalan ya tinggal gelundung saja. Sebentar-sebentar capek, sebentar-sebentar berhenti, sebentar-sebentar tidur. Dua-duanya inilah yang membuat umat Islam lemah, dua-duanya inilah yang membuat umat Islam terpuruk, dua-duanya ini membuat umat Islam tidak bisa bangkit, tidak bisa meraih kejayaan. Oleh karena itu, kita harus menanamkan tawakal yang benar ke dalam diri umat Islam. Tawakal yang benar itu yang nomor 3. Tawakal yang benar, tawakal harus menjadi penyangga bagi kehidupan. Berarti tawakal yang benar itu cirinya apa? Tawakal sebelum bekerja, tawakal selama bekerja, tawakal setelah bekerja. Itu tawakal yang benar. Sehingga tawakal yang benar, dua lingkaran, baik yang menguasai maupun yang dikuasai, sama-sama dipakai, sama-sama diisi. Dan kalau ngisinya benar, dahsyat hasilnya. Dahsyat. Insya Allah jadi manusia yang sukses. Asal ngisinya benar dengan urutan yang benar. Gimana caranya? Dua lingkaran yang menguasai, ingat, yang menguasai itu di dalam dada, yang dikuasai di dalam kepala. Jangan sekali-kali berangkat bekerja. Jangan sekali-kali kita itu berikhtiar. Jangan sekali kita berusaha sebelum dadanya dibereskan dulu. Itu yang disebut tawakal sebelum bekerja. Berarti apa? Lingkaran dada ini, lingkaran yang menguasai ini harus dicas dulu. Kayak kita mau kerja bawa handphone ya. Anak zaman sekarang itu nggak mau berangkat sebelum handphonenya sudah full cas. Dan seperti itulah seharusnya bertawakal. Nanti dampaknya luar biasa. Makanya Islam memerintahkan agar bangun itu sebelum subuh. Bangun sebelum subuh, sholat tahajud, sholat witir, syukur bisa 11 rakaat. 8 tahajud, 3 witir. Tujuannya untuk apa sih? Mengisi dada kita. Diisi dengan apa? Dada ini harus diisi dengan keyakinan-keyakinan kepada kekuatan Allah. Itu yang disebut tawakal itu begitu. Nah, saya biasanya menjelaskan tawakal ini, yang paling mudah apa? Orang yang bertawakal itu seperti merasa punya backing. Dan backing itu berbanding lurus dengan gede atau kecilnya backing. Contohnya ya, misalnya, biasanya kalau offline saya lihat ada 2 orang. Misalnya yang satu Mas Joko, yang satu Mas Bambang. Joko Wiworo ya, bukan yang lain. Misalnya Joko sama Bambang umurnya sama, gedenya sama, bobotnya sama, tingginya sama, kemampuan berkelahinya sama, sama-sama masih karate sabuk putih misalnya. Dia tantang-tantangan lewat WA ya, lewat sosial media, ngechat gitu. Joko, berani nggak berantem? Siapa takut? Ayo, kalau mau, kapan? Ayo, besok Minggu, kita ketemu di lapangan. Oke, jam berapa? Jam 6 pagi. Siap, siapa takut? Betul ya? Di lapangan Batok, dekat Hampara ya. Siap, siapa takut? Betul, Joko sama Bambang sama-sama ketemu di lapangan Batok. Wah, bawa penggembiranya. Teman-temannya Joko banyak, teman-temannya Bambang banyak. Begitu ketemu, set,
Ternyata Bambang langsung lari. Lari terbirit-birit, dikejar temannya. Bambang, sini Bambang, kenapa kamu lari? Begitu ketangkap, saya takut. Loh, kok takut kenapa? Belum berkelahi kok sudah takut. Kan gedenya sama, tingginya sama, umurnya sama. Kamu takut apa sama Joko? Saya takut sama Joko. Saya baru tahu Joko itu ternyata itu Joko anaknya Pak Lurah. Saya itu bapak saya itu buruh tani, kerjanya di sawahnya Pak Lurah. Udahlah saya lari aja, saya nggak mau macam-macam. Nah ini bapaknya kan nggak ada, kenapa kamu lari? Bapaknya kan nggak lihat. Nggak, saya nggak berani. Pokoknya saya nggak berani. Kenapa? Merasa tidak punya backing. Yang gagah berani siapa? Joko. Wah, Joko langsung dadanya membusung. Bu Ambang ternyata anaknya buruh tani toh. Itu bapaknya tiap hari ke rumah saya gitu. Bu Ambang anaknya orang kere gitu. Walaupun bapaknya tidak ada, Joko kelihatan gagah berani. Kenapa? Merasa punya backing. Itulah yang disebut orang punya rasa tawakal. Tawakal itu apa? Merasa punya backing. Maka beda ceritanya kalau ternyata Joko anaknya Pak Lurah, Bambang ternyata anaknya Bupati. Begitu ketemu yang lari siapa? Joko lari terbirit-birit. Joko kenapa lari? Saya takut. Kenapa takut? Ternyata Bambang anaknya Bupati. Wah, saya nggak mau macam-macam. Udah saya lari aja. Kenapa Joko takut? Merasa kalah backing. Yang gagah berani siapa? Bambang. Anaknya lurah. Macam-macam sama saya. Tak sikat sekalian. Siapa yang gagah berani? Bambang. Lain ceritanya kalau Bambang anaknya Bupati, Joko anaknya Pak Lurah. Enggak. Kok Pak Lurah lagi? Anaknya Pak Presiden. Coba kalau Joko anaknya Presiden, Bambang anaknya Bupati. Siapa yang lari? Bambang lari terbirit-birit. Kenapa lari? Joko itu anaknya Presiden. Kayaknya kurus kering gitu. Ternyata anaknya Presiden. Udah, nggak usah macam-macam. Misalnya ya, Presiden Konoha. Siapa yang ketakutan? Bambang. Siapa yang gagah berani? Joko. Itu menteri aja takut kok sama Joko. Kenapa? Anaknya Pak Lurah. Mohon maaf, anaknya presiden. Bukan presiden. Presiden. Kesimpulannya apa? Semakin besar backing, orang itu semakin berani. Semakin yakin. Semakin gagah. Semakin besar mimpi-mimpinya. Semakin besar targetnya. Semakin tinggi cita-citanya. Kenapa? Merasa punya backing yang besar. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir apa? Siapa backing yang terbesar? Siapa backing yang maha besar? Siapa backing yang paling besar? Jawabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya apa? Kalau orang Islam benar-benar punya tawakal, berarti apa cirinya? Di dadanya merasa punya backing Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memunculkan energi yang dahsyat, energi yang besar, keberanian yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Kenapa? Merasa backingnya Allah. Dan kalau dada kita sudah full cas kayak gini, sudah penuh, ini siap menjadi penyangga bagi kepala kita. Kepala kita harus disangga oleh dada kita. Maka kepalanya dalam lingkaran yang dikuasai itu penuh dengan semangat yang membahana. Semangat yang besar, cita-cita yang tinggi. Kenapa? Karena dadanya sudah merasa punya backing. Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masalahnya apa?
Misalnya ada orang ketangkap polisi ya. Misalnya Pak Joko ditangkap polisi. Terus ditawari. Ini jujur saja ya. Misalnya ada yang ketangkap polisi. Jujur aja. Kalau disuruh milih. Kalau disuruh milih. Kamu di kantor polisi mau didampingi jenderal, jenderal TNI, bintang 4, atau mau didampingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo milih mana? Kira-kira gagah mana? Berani mana? Di belakang Anda ada jenderal TNI, bintang 4, atau di belakang Anda ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, kira-kira berani mana ngadepi polisi? Ayo, jujur aja. Mantap didampingi Allah atau mantap didampingi jenderal? Kalau mau jujur, kalau mau jawab jujur, mantap mana? Ya mantap didampingi jenderal lah. Kenapa? Ya polisi takut semua kalau lihat jenderal bintang 4 masuk, semuanya hormat, semuanya tiarap. Mana yang berani ngadepi jenderal bintang 4? Kenapa lebih mantap didampingi jenderal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini problemnya di situ. Kalau kita mau jujur, lebih mantap mana? Lebih mantap didampingi jenderal. Kenapa? Kalau mau jujur, karena jenderalnya kelihatan, sementara Allahnya tidak kelihatan. Kalau didampingi jenderal kan kelihatan wajahnya mendukung atau tidak. Dia lagi tersenyum, apalagi marah. Dia lagi melotot matanya, apalagi senyum-senyum. Kelihatan. Misalnya lagi diinterogasi. Apa benar Bapak kemarin mencuri? Wah, dipelototi sama jenderalnya gitu udah. Oh, maaf, maaf, maaf. Mungkin salah tangkap ini, mungkin salah tangkap. Tapi kalau didampingi Allah, ini Allah sedang ridho atau tidak? Allah sedang dukung saya apa tidak? Kita tidak bisa melihat Allah. Nah, berarti tawakalnya harus benar. Ternyata untuk menjadikan Allah sebagai backing, untuk menjadikan Allah sebagai backing, itu ada syaratnya. Kalau syaratnya itu bisa kita penuhi, insya Allah, Allah siap jadi backing. Dan kita bahkan bisa melihat Allah seperti melihat jenderal. Benar-benar seperti kelihatan. Allah siap mendukung kita. Asal syaratnya dipenuhi. Yaitu apa? Kalau syaratnya dipenuhi, maka akal kita itu benar-benar akan dipaksa untuk bisa melihat Allah seperti melihat jenderal. Dan nanti dampaknya apa? Akal kita bisa terbang melayang tinggi, menembus tembok-tembok sebab musabab. Syaratnya apa? Akalnya harus dipaksa untuk melihat Allah seperti melihat jenderal. Nah, sekarang masalahnya, pengen nggak kita menjadikan Allah sebagai backing? Pengen nggak kita menjadikan Allah sebagai backing? Kalau manusia menginginkan Allah sebagai backing, syaratnya ada tiga. Syaratnya ada tiga.
Ini berlaku untuk siapa saja. Siapa-siapa saja yang mau memenuhi 3 syarat ini, insya Allah dia akan terbang melayang jauh tinggi, bisa menembus batas-batas dimensi kemanusiaan tadi, dimensi sebab musafir. Syaratnya cuma 3. Inilah yang selalu dipegang oleh generasi sahabat tadi. Generasi penakluk dunia, generasi pemimpin dunia. Maka kita bisa membayangkan, kalau umat Islam sekarang lahir kembali, generasi yang bertawakal dengan tawakal yang benar, insya Allah kejayaan Islam, kemuliaan Islam akan segera kembali. Syaratnya 3. Kalau benar-benar ingin menjadikan Allah sebagai backing. 1, visi dan misi hidupnya harus selaras dengan visi dan misi hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini syarat pertama. Kalau ingin menjadikan Allah sebagai backing, syaratnya apa? Seluruh orientasi hidup kita, seluruh tujuan hidup kita, seluruh cita-cita hidup kita, seluruh mimpi-mimpi kita harus kita kubur, kita ganti dengan tujuan hidup, visi misi hidup yang sesuai dengan visi dan misi hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan harap Allah mau mendukung kita. Kalau tujuan hidup kita mau seenak kita sendiri, mau pengennya sendiri, Allah nggak mau dukung kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu punya tujuan, punya visi, ada misi tertentu yang diinginkan oleh Allah terhadap penciptaan manusia itu. Maka kalau nanti ada orang yang hidupnya sukses, tapi ngikuti keinginannya sendiri, ngikuti mimpinya sendiri, ngikuti misi hidupnya sendiri, itu namanya istidraj. Itu malah dijelomprongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan Allah sebagai backingnya, tapi ditendang oleh Allah. Terusin aja. Silahkan. Mau kaya raya kayak, mau berkuasa kayak, silahkan. Allah tidak mau jadi backing. Kenapa? Dia sudah maunya sendiri. Dia sudah punya misi hidup sendiri. Dia sudah punya tujuan hidup sendiri. Maka syarat pertama, Allah siap menjadi backing. Allah siap mendukung semua langkah gerak kita, asalkan apa? Tujuan hidup kita itu benar. Kita ini hidup untuk apa sih? Allah membebankan misi hidup ini ke pundak kita disuruh apa? Nah, inilah yang difahami betul oleh para sahabat. Sahabat itu begitu masuk Islam, dibimbing oleh Rasul, dibina oleh Rasul, semua tujuan hidupnya langsung berubah total. Semua orientasi hidupnya langsung berubah total. Semua misi hidupnya langsung berubah total. Semua mimpi-mimpi dunianya dikubur. Habis. Itu syarat pertama. Kalau syarat pertama ini tidak kita ambil, ya nggak ada syarat kedua, syarat ketiga. Dan jangan berharap Allah siap jadi backing kita. Syarat kedua, kalau tujuan hidup kita sudah benar, visi dan misi hidup kita sudah benar, syarat kedua, setiap langkah di dalam menjalankan misi hidup ini harus selalu terikat dengan syariat Allah. Al-ghoyah la tubarirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Jangan harap Allah jadi backing kita. Jangan harap Allah mau bantu kita kalau dalam meraih tujuan hidup yang benar itu dengan cara yang salah. Bagaimana mungkin Allah mau bantu kita kalau langkah-langkah hidup kita dalam meraih misi hidup kita malah melanggar syariat? Ya misalnya mudahnya cita-citanya mulia, ingin menegakkan Islam, tapi melalui jalan demokrasi misalnya. Nggak nyambung itu. Itu syarat kedua.
Syarat ketiga, masih ada satu lagi, supaya tidak badui apa? Harus terikat dengan sunatullah. Tidak cukup hanya dengan tujuan hidup yang benar. Tidak cukup hanya dengan terikat syariat yang benar. Tapi harus terikat dengan sunatullah. Jangan sampai tujuannya udah benar. Kenapa kamu bisnis? Karena saya ingin memperjuangkan Islam. Dan untuk memperjuangkan Islam, bisnisnya harus sukses, usahanya harus sukses. Oke, syarat pertama udah benar. Terus yang kedua, bisnisnya benar nggak? Oh, saya sudah belajar muamalah yang benar. Ikut program AKBS-nya, UDC. Sudah belajar di akademinya. Itu baru syariatnya. Dia bisnis, jual belinya benar, ngerti syarat dan rukunnya benar. Jualannya di pojok rumahnya. Rumahnya di pojok gang. Sudahlah rumahnya di pojok, di sebuah gang kecil, rumahnya gelap, lampu juga gelap, pintunya ditutup, terus dia bertawakal kepada Allah. Kira-kira yang beli siapa? Itu badui sedang jualan. Itu mak, maknanya apa? Tidak mau terikat dengan sunatullah. Berarti kalau terikat dengan sunatullah, ya harus dihitung. Bisnis itu yang benar-benar bisa laku itu cara promosinya gimana, cara pemasarannya gimana. Kalau menggunakan cara gini masih gagal, bagaimana cara yang kedua? Ada plan A, ada plan B, ada plan C. Sangat cermat, sangat rigid itu maknanya apa? Terikat dengan sunatullah. Istilahnya Zainuddin MZ, Kiai Zainuddin MZ itu, orang Islam itu harusnya apa? Otaknya seperti otak Jerman. Orang Jerman itu kalau membuat rancangan itu sangat cermat, sangat teliti. Otaknya Jerman tapi dadanya Mekah, istilahnya Kiai Zainuddin MZ. Itu tawakal yang benar seperti itu. Kalau tiga syarat ini dipenuhi, nggak ada cerita orang Islam gagal. Nggak ada cerita orang Islam terpuruk. Nggak ada cerita orang Islam tertindas. Insya Allah Islam akan bangkit, bisa meraih kejayaan. Nah, aplikasinya gimana? Insya Allah bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya kan materi pada kesempatan hari kali ini Bapak Ibu sekalian tentang makna tawakal dalam Islam. Jangan sampai kemudian tadi golongan pertama atau golongan kedua, tapi lah kemudian yang tadi ya, golongan penyangga tentang memahami tawakal, yaitu tawakal itu sebagai penyangga kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat atau juga nanti bisa bertanya secara langsung. Hanya sedikit merangkum yang luar biasa nih poin-poin yang bisa saya dapatkan juga. Tentu banyak sekali tadi poinnya ya. Tapi jadikanlah tawakal ini sebelum kita melakukan aktivitas, di saat kita melakukan aktivitas, dan tentunya setelah kita melakukan aktivitas. Jadi tawakal mengelilingi setiap kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan tadi luar biasa juga ada 3 syarat yang kemudian kalau Allah akan menjadi backing kita, kita kan pengen ya Allah itu menjadi backing kita. Tapi syaratnya 3 tadi. Harus kemudian misi dan tujuan kehidupannya selaras dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terus kemudian terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memperhitungkan sunatullah dalam setiap aktivitasnya. Nah, ini sudah masuk juga pertanyaan dari Bu Neneng ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mungkin teman-teman lagi masih menulis atau merangkai kata, silahkan ditulis di kolom chat ya. Materi yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi kali ini. Saya izin membacakan pertanyaan pertama dari Bu Neneng ya, Bu Neneng Hasanah. Assalamualaikum, izin bertanya sesuai keterangan Pak Ustadz bahwa tawakal adalah menyerahkan segala perkara dan usaha kepada Allah Subhanahu wa taala serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah terhadap qada dan qadar untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
Pertanyaannya adalah, sejauh mana usaha dan upaya sebelum sampai ke titik tawakal? Dan apakah tawakal itu sendiri juga adalah suatu upaya juga untuk mendapatkan kemaslahatan dan juga terhindar dari kemudaratan dengan upaya persuasif kepada Allah melalui rangkaian ibadah dari pagi hingga malam, lisan yang tiada henti berzikir dan seterusnya. Dan seberapa balance tawakal dalam mengiringi upaya seorang hamba? Nah, mungkin seperti itu Ustaz pertanyaannya. Iya, baik, terima kasih. Mungkin ini diketik sebelum materi selesai tadi. Iya. Kalau sudah tahu penjelasan tawakal yang benar, ya sudah terjawab. Artinya dari penjelasan tadi, berarti tawakal yang benar itu apa? Tawakal sebelum ikhtiar, selama ikhtiar, dan setelah ikhtiar. Maknanya apa? Tadi sudah kita jelaskan. Tawakal itu memang ada di dalam dada. Tawakal itu ada dalam perasaan. Nah, yang disebut tawakal itu apa? Perasaan atau merasa punya backing. Udahlah, dipers itu aja. Kalau ingin memahami makna tawakal, yang sebenarnya itu apa? Perasaan punya backing. Analogi yang mudah tadi apa? Semakin tinggi pangkat backing kita, semakin berani. Betul nggak? Semakin yakin, semakin mantap. Dulu saya ada teman yang masalah jual beli ya, jual beli tanah ya. Ternyata, ini cerita kecil saja ya, ternyata penjualnya itu nakal. Yang namanya jual beli itu tanah kan dengan semua pohon-pohonnya kan. Kalau kita biasa di notaris itu dibaca. Kan pohonnya banyak, ada pohon jati, ada pohon mangga, ada pohon kelapa, lengkap itu. Setelah terjadi jual beli, ternyata apa? Pohonnya ditebang semua, diambil semua, dijual semua sama penjualnya. Ketika datang, loh kok gundul semua? Kaget. Makanya dia datangi penjualnya. Ini kenapa pohon dipotong? Ternyata di belakangnya sudah ada, mohon maaf ya, sudah ada polisi. Jadi backingnya. Pangkatnya ya di sini dua, AKBS ya. Kok AKBS, AKBP. Kalau TNI ya letkol lah. Pangkatnya AKBP. Begitu ketemu penjualnya punya backing AKBP langsung ciut nyalinya kan. Penjual langsung gertak. Mau apa Pak? Mau apa? Ya enggak Pak. Mau nuntut itu pohon saya tebang. Urusannya sama ini. Pak Kompol ini. Oh di atasnya Kompol. AKBP. Ternyata istrinya itu punya saudara. Dia langsung telepon saudaranya. Nggak tanggung-tanggung. Coba yang ditelepon siapa? Ternyata dia punya saudara. Kebetulan besan ya. Bintang 2. Irjen itu. Begitu telepon langsung irjennya ngomong, ini handphone kasihkan polisinya tadi. Begitu handphonenya dikasihkan langsung siap dan siap dan. Udah gak banyak ngomong langsung penjualnya, udah kita mikir semua duit penjualan kasihkan semua. Udah jangan macam-macam. Kalau enggak habis kita. Kenapa? Kalah backing. Jadi yang membuat orang berani tidak berani, main gertak atau tidak gertak, tergantung apa? Gede-gedean backing. Sekarang pertanyaannya, kita ini punya backing enggak? Umat Islam punya backing enggak? Dan apa backing yang paling besar, yang tidak terkalahkan, yang raja di raja, maha kaya raya, maha segala-galanya? Siapa backing kita terbesar? Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan benar itu backing kita? Kalau memang benar
Allah itu backingnya. Kenapa kita itu terinjak-injak kayak gini? Jadi penakut, jadi ciut. Diajak bersatu seluruh dunia nggak mau. Diseru untuk menjadi pemimpin dunia, menguasai dunia, malah marah-marah, malah dibubarkan. Udahlah kita nurut sama PBB. Nggak usah mimpi mengembalikan khilafah, mimpi di siang bolong itu. Udah nurut sama PBB. Sudah ada piagam PBB, sudahlah kita tertib ngikuti. Diajak mimpi aja nggak berani. Itu ngakunya bertawakal kepada Allah. Dari mana? Nggak bisa. Dulu generasi sahabat ya, ketika dikepung tentara Ahzab dalam perang Ahzab ya, usulan Salman Al-Farisi gali parit. Menggali parit dalam keadaan kelaparan. Mereka sudah dikepung berhari-hari. Cadangan makanan sudah habis. Tapi tawakal tidak pernah habis. Ada nubuah ketika batu dipukulkan, terjadi kilatan besar, semua takbir. Kenapa? Insya Allah Romawi akan ditaklukkan oleh Islam. Semua takbir. Kalau kita sekarang, mimpi bolong, ngalahkan Amerika, dari mana? Ngalahkan Israel, dari mana? Udahlah, manut aja sama Amerika. Jangan macam-macam. Tidak punya mimpi. Kenapa? Berarti tidak pernah merasa punya backing. Jadi yang disebut tawakal yang benar itu apa? Masuk di dalam dada kita, masuk dalam perasaan kita, merasa punya backing Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya Allah ngasih syarat. Kalau mau menjadikan Allah sebagai backing, syaratnya 3. 1, tujuan hidupnya harus sesuai dengan misi dan visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh Allah. 2, harus terikat dengan syariat Allah di dalam menjalankan misinya. 3, harus selalu terikat dengan sunnatullah. Nah, apa visi dan misi ini belum kita buka ya, masih bersambung. Misi hidup itu apa sih? Nanti kalau dibuka, jangan-jangan pada ketakutan semua. Apa misi yang dibebankan oleh Allah ketika kita lahir ke dunia ini? Benar, cita-cita kita sudah benar. Wah, hidup untuk beribadah. Cukup ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, itu sudah cukup. Ini belum kita buka ya. Itulah yang nanti kita harus pahami dari misi, visi, dan misi hidupnya para sahabat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, insya Allah. Masya Allah. Siap, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, Masya Allah luar biasa ya. Insya Allah cukup terjawab ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini mungkin masih ada sekitar 6 menit lagi. Kita ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz, dari Pak Yatman. Atas nama Pak Yatman. Tawakal berpengaruh kepada rezeki seseorang nggak Ustaz? Sementara rezeki sudah ditetapkan terlepas ada ikhtiar atau tidak. Nah, korelasinya bagaimana Ustaz? Nanti pembahasan rezeki setelah tawakal. Nah, itu ya. Ada mana rezeki sendiri ya. Hati-hati, kalau pemahaman rezeki salah, ya kalau nggak jadi badui, ya jadi orang materialistik tadi. Jadi menjelaskan makna rezeki itu dengan kerangka tawakal. Menjelaskan tawakal dengan kerangka kodok kodar. Urutannya begitu. Kalau tawakal ini sudah benar, insya Allah nanti pemahaman rezeki benar. Kalau pemahaman rezeki salah itu bisa fatal. Bisa fatal. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, insya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi mungkin sudah cukup ya tadi ya pertanyaan terakhir dari Pak Yatman. Jazakallah khair Ustaz atas materi dan ilmu pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan selalu. Tapi sebelum ditutup mungkin ada closing statement Ustaz, kajian pada kesempatan pagi kali ini. Boleh?
Baik, alhamdulillah sudah kita selesaikan separuh dari makna tawakal. Dan tadi baru teori tawakal ya. Terus aplikasinya seperti apa? Apa yang disebut misi besar umat Islam yang harus dipikul di setiap pundak umat Islam. Misi besarnya apa? Terus bagaimana bisa meraihnya? Yang disebut terikat dengan syariat dan yang disebut terikat dengan sunnatullah seperti apa? Masih bersambung insya Allah minggu depan. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu kembali di pekan yang akan datang. Insya Allah masih bersambung ya materi atau makna tawakal ini. Sekali lagi jangan sampai setengah-setengah ikutnya gitu ya. Harus clear ya sampai akhir biar nanti tidak bingung atau nanti tidak salah paham atau dan sebagainya. Baik, jazakallah khair Ustaz atas materinya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan selalu atas ilmunya dan juga diberikan selalu kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih yang sudah hadir di Zoom pada kesempatan pagi kali ini. Mungkin kita tutup ya kajian kita pada kesempatan pagi kali ini. Selamat beraktivitas. Dengan bersama-sama kita membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Amin.